Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dikuduskan dan diutus. Saudara-saudari yang terkasih, berdoa merupakan suatu keniscayaan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Dengan berdoa, kita menggantungkan pemeliharaan hidup kita kepada Allah. Kita adalah makhluk ilahi yang mengalami pengalaman manusiawi di dunia ini. Kita bukanlah berasal dari dunia ini. Kita adalah kepunyaan Allah yang tinggal di dunia untuk hidup dalam kebahagiaan dan kebenaran. Alasan satu-satunya mengapa kita ada di dunia ini adalah karena Allah mengasihi kita dan menginginkan kebahagiaan kita. Tetapi kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja secara cuma-cuma tanpa usaha. Kepada kita telah difirmankan kebenarannya lewat sabda yang telah diwartakan oleh Yesus. Itulah pegangan hidup kita, itulah pedoman hidup kita, yang harus kita hidupi dan perjuangkan agar sukacita kita menjadi penuh. Dengan hidup sesuai firman Allah itu, kita akan menjadi kudus dan diutus untuk menyebarluaskan kabar keselamatan Allah itu kepada banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah memperlengkapi segala kebutuhan kita dengan kebenaran yang dibawanya dari Allah. Yesus pun berdoa kepada Bapa untuk memelihara hidup kita sebab Dia kembali kepada Bapanya. Dalam doanya, Yesus memohonkan persatuan bagi kita. Betapa berharganya kesatuan itu. Dengan hidup dalam persatuan, kita akan dijauhkan dari yang jahat, sebab kita dikelilingi oleh banyak kejahatan. Tetapi kita bukanlah bagian dari kejahatan itu. Yesus selalu memelihara hidup kita dan mencukupkan segala keperluan kita sehari-hari. Yesus berdoa kepada Bapa supaya kita dikuduskan oleh Bapanya. Kekudusan itu akan menjadi milik kita jika kita hidup dalam kebenaran sabda Allah dan hidup menurut ketetapan-ketetapannya. Semua itu menjadi bukti betapa Yesus sungguh mengasihi kita. Lalu, dengan cara apakah kita mengasihi Yesus? Dengan hidup kudus, dengan hidup dalam kebenaran dan melakukan perintah-perintah Allah, kita sudah mengasihi Yesus. Maka kini tugas perutusan kita ialah membagikan kasih Yesus itu bagi banyak orang di sekitar kita, agar semakin banyak orang mengenal Allah dalam diri Yesus.
Ya Tuhan Yesus, kuduskanlah hidup kami bagimu, dan bantulah kami dalam tugas perutusan hidup kami di dunia ini, agar Allah dipermuliakan di dalam namamu. Amin.